Halo viewers, gimana kabar kalian? Semoga pada saat pandemi kali ini kita tetap sehat. Dan saya selalu berdoa semua viewers bukan hanya terhindar dari corona, tapi juga bisa hidup lebih sehat. Nah, ini waktunya kita tanya orang di sekitar kita. Nah, ini seru banget sih sebenarnya karena masih banyak mitos atau fakta atau mungkin orang sekitar kita yang mungkin bukan mereka nggak tahu, malah saya yang nggak tahu, saya dapat informasi baru juga dari mereka. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang deodoran. Nah, banyak banget orang-orang yang mungkin kalau di Jakarta ibu kota itu deodoran termasuk salah satu yang cukup laku ya, gitu karena orang pengennya nggak bau badan makanya pakai deodoran. Tapi saya pengen tahu apa mereka tahu tentang deodoran ataupun bagaimana mereka pakai deodoran ataupun mungkin mereka nggak pakai deodoran. Ayo ikuti saya. Oke, gue udah dapat satu orang nih. Namanya siapa? Sekar. Nah, gimana Sekar? Sekarang pandemi gimana nih? Ya, tiarap. Tiarap ya sama sih, gue juga tiarap sih. Tapi ya mungkin ambil sisi positifnya lah. Iyalah. Nah, gue tuh punya segmen buat nanya orang sekitar. Nah, gue mau nanya tentang deodoran. Oke. Oke, lu sering pakai deodoran nggak? Tiap hari lah. Tiap hari? Yang semprot apa gitu? Roll on. Yang roll on ya. Oke, lu deodoran. Lu pernah dengar yang namanya antiperspiran nggak? Barusan. Barusan. Alasan lu pakai deodoran apa? Yang jelas apa sih itu namanya biar keringat nggak bau apa? Iya nggak bau badan juga. Nggak bau badan dan nggak tadi keringat? Keringat nggak ngerebes, sama aja ngerebes ya. Nah bener, makanya itu ada yang namanya antiperspiran sama deodoran. Kalau si antiperspiran ini buat ngeblok supaya nggak keringetan. Oke. Kalau deodoran itu supaya nggak bau. Gitu. Jadi kalau lu lagi beli lu lihat tuh. Ini ada antiperspirannya nggak? Kalau lu mau supaya nggak keringetan dan nggak bau, berarti lu beli deodoran antiperspiran. Oke. Jadi lu dapat dua-duanya. Kadang kan kalau lu coba ganti-ganti, kok ada yang emang nggak bau sih, tapi kok keluar keringat gitu kan. Nah itu yang. Nah lu biasa pakai itu kapan? Kalau pagi mau berangkat, habis mandi. Habis mandi. Oke. Lu tau nggak waktu yang terbaik buat pakai deodoran? Belum, pasti bukan sebelum kan? Nah, sebenarnya kalau dibaca literatur itu yang terbaik adalah sebelum lu tidur. Oke. Iya. Menarik. Jadi kalau sebelum lu tidur supaya dalam satu hari berikutnya ke depannya pas lu bangun pagi mandi lu semprotin itu lebih bagus dibandingin lu nggak pakai semalamnya. Lu ada ketakutan nggak kalau lu pakai deodoran berlebih? Kalau pakai berlebihan? Iya. Menurut lu ada efek ke kesehatan apa enggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Lu pernah dengar kalau deodoran itu menyebabkan kanker payudara? Oke, baru dengar. Baru dengar, iya. Sebenarnya itu isu ya. Jadi kalau lu dengar berita di luar sana ada bisa menyebabkan kanker payudara atau penyakit lain, itu belum ada, belum terbukti secara ilmiah. Oke, thank you ya. Oke, Karena jadi thank you. pakai deodoran ya. Pakai dong. Jangan lupa lihat yang ada anti. Respiran. Hei, langsung tahu doi. Oke, thank you, Sekar. Oke, Thank you. siap. Udah kesana lagi. Halo Mas. Oh di sini. Sorry. Halo Mas. Halo kabar. Baik, Mas siapa namanya? Sorry. Putra. Oke, saya Rizal. Nah, Mas Putra gimana pandemi ini? Bisnis or Ya. kerjaan gimana? So far baik-baik aja, tapi perlu lebih keras lagi lah. Perlu berkeras lagi ya. Gila sih. Kalau gue sih lumayan kena banget sih. Masih banget ya. Iya, jadi ya kalau menurut gue ya mungkin udah takdir tapi ya Emang harus kayak gini. harus laluin. Nah, Mas, ini kita saya ada segmen untuk tanya orang sekitar. Oke. Nah, kebetulan kita mau nanya, pokoknya biasanya yang kejadian orang-orang lah gitu yang suka dihadapin. Gue mau nanya tentang masalah deodoran. Pakai deodoran? Alhamdulillah pakai. Pakai. Oke. Karena kan Alasan lupa kan? alasan pakai deodoran apa? Yang paling standar sih sebenarnya biar wangi. Iya. Cuman sebenarnya sih biar nyaman aja sih sebenarnya di. Nyaman ya? Karena apalagi Jakarta panas. Pernah dengar namanya antiperspiran nggak? Oh iya.
Iya, pernah ya? Pernah, karena Gitu. di iklan sama di botolnya juga ada. Iya. Kalau beli deodoran itu nyari antiperspirannya atau enggak? Sebetulnya sih awalnya dari merek ya. Udah pakai satu merek yang itu terus dari dulu Iya yang pertama sih. kali pakai. Tapi dia kan akhirnya ngeluarin juga yang antiperspiran gitu dan memang kerasa lebih lebih nyaman. Lebih nyaman karena antiperspiran itu emang buat keringat. Gitu. Jadi nggak kena keringat. Tawas gimana tawas? Tawas sih nggak pernah pakai ya. pernah pakai. Tapi tahu kalau sebenarnya kan orang zaman dulu pakai tawas ya. Iya. Oh, masnya nggak pernah pakai? Nggak pernah pakai. Saya dulu pakai mas. Jadi pas waktu Nenek saya yang pakai. Emang kebetulan saya masih Gua udah baru berapa gua? Cuma Kayak batu loh mas. Itu kayak batu. Iya, Bener, kayak ditumbuk batu terus. gitu, Iya, di kayak bener. bedak. Dulu nenek saya memang pakai itu dan ya bikin sendiri gitu. Bikin sendiri ya. Jadi sering ngeliatin, kan emang sukanya main di dapur gitu kan, terus ini apa nih? Bumbu dapur? Bukan, ini tawas gitu. Ini buat ketek. Biasanya makainya berapa kali kalau yang deodoran? Kalau deodoran sih minimal sehari sekali. Ini mas sehari sekali. Kecuali kalau misalnya kayak mau pergi gitu, nah mungkin perginya malam nih, mandinya udah dari sore, malam tuh pakai lagi. Karena lagi. nggak tahu apa. Nyaman ya? Rasa kayak Nyaman kering dan gitu. itu kayak buat orang lain jadi lebih nyaman juga aja. Benar kalau ketemu sih, kita. benar. Percaya diri leveling up lah kalau pakai Kalau deodoran. percaya diri sih udah dari dasarnya. Asik, asik. Cuman ya biar orang lain tetap kita Iya. ngerasa takutnya kita keringetan di jalan segala apa gitu. Kembali kan Jakarta panas kan. Iya. Kita mandinya jaraknya jauh dengan jarak kita pergi ya biar aman. Ya pakai seoles dua oles lah karena kan Iya. roll on gitu kan. Tahu nggak waktu terbaik untuk pakai deodoran? Waktu mau pergi. Nah, sebenarnya ada beberapa literatur mengatakan bahwa sebenarnya waktu yang terbaik itu adalah sebelum tidur. Sebelum tidur. Yes, sebelum tidur pada malam hari. Loh, nanti bangun pagi. Gak apa-apa bangun pagi, mandi, bisa pakai lagi, Oh. tapi itu lebih menjamin akan lebih panjang untuk menahan besok harinya. Oke, jadi pas tidur kita wangi gitu ya. Jadi pas tidur diblok untuk produksi cairannya. Jadi akhirnya untuk besoknya itu nggak hyperactivity si kelenjar keringatnya. Ini baru tahu sih terus terang. Iya gitu. Malam ya justru ya, sebelum Malam sebelum tidur. Jadi setelah mandi ataupun sebelum tidur, udah langsung bisa pakai. kalau gitu Pernah dengar nggak efek samping dari deodoran? yang pasti di kaos. Oh oke, itu udah pasti ya. Apa di bagian ketiaknya tuh Ada warna kuning gitu. bukan cuma warna kuning, kadang-kadang nggak tahu ini apakah karena bahan-bahan tertentu dari merek-merek tertentu dia jadi keras. Oh, Kemarin betul. sempat baca-baca di internet itu memang menyebabkan itu sih. Mungkin ada kandungan si aluminiumnya, karena kan dia ada aluminiumnya. Oke. Mungkin kita nggak pernah Maka tahu. dia jadi keras di bagian Iya. itu. Itu kalau didiemin jadi aluminium bisa di kilo tuh mas. Itu ya lumayan Iya. kayaknya ya. Bisa jadi Bisa di kilo ya jadi kalau apa, keringatnya banyak. Gitu. Jadi setrikaan. Nah, pernah dengar nggak kalau deodoran itu bisa menyebabkan kanker payudara? Beresiko. Pernah. Percaya? Nggak tahu. Iya, Nggak tahu jawabannya karena memang nggak pernah gali lebih dalam. Nah, jawabannya enggak. Emang nggak pernah. Nah, jadi sebenarnya ada dua isu besar mas. Ada dua isu besar dari si pemakaian deodoran yang berlebih. Banyak isu yang muncul. Yang pertama kanker payudara, yang kedua Alzheimer. Oke. Iya. Ada juga itu. Iya, isu itu ada, tapi Ngeri ternyata ya? tapi setelah diperiksa ternyata enggak. Kecuali yang paling sering adalah iritasi. Oh iya, karena kering ya jadinya ya. Kadang karena diblok kelenjar keringatnya, biasanya kulit yang sensitif itu iritasi. Mungkin bisa pakai tawas kali kalau untuk iritasi. Kalau sensitif sih kulit saya nggak sensitif, hati yang sensitif. Hati, ini bahaya. Nggak boleh dipakai deodoran berarti akhirnya. Cuman tetap harus pakai deodoran lah. Maksudnya paling enggak kita nggak kadang-kadang gini. Kalau kita habis mungkin beraktivitas kena panas gitu, kitanya nggak ngerasa tapi sebetulnya udah mulai keluar bau-bau tidak Benar. sedap tapi kita nggak tahu karena kan kadang-kadang kita nggak bisa nyium bau tubuh sendiri ya. Benar. Nah, buat viewers jangan lupa ya. Ini pesan juga dari Mas Putra ya. Bilang tadi jangan lupa untuk kita pakai deodoran buat orang lain juga. Ingat, ibadah itu bukan cuman untuk diri kita sendiri ya. Kita melindungi orang lain dari bau badan kita itu termasuk ibadah. Jadi jangan terlalu sering ya. Soalnya nanti nggak baik buat duit. Nggak baik buat duit. Oke viewers, sampai jumpa lagi di Tanya Orang di Sekitar Kita. Thank you mas ya. Thank you banget. Ya. Jangan lupa untuk terus pakai deodoran. Nah, sampai jumpa lagi di Tanya Orang di Sekitar Kita. Stay safe, stay healthy.